Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam rumahnya yang mulia untuk terus menghadiri pengajian. Semoga Allah berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita masih membahas bab yang ke-6, bab tentang takwa. Kita masuk hadis yang keempat, yaitu an Abi Tharif Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqalillahi minha falyati at-taqwa, rawahu Muslim. Dari Abi Tharif Adi ibn Hatim At-Ta'i, semoga Allah meridhai beliau, berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah ala yaminin, atas suatu sumpah, thumma ra'a atqalillahi minha, kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih dekat kepada takwa dari sumpahnya itu, falyati at-taqwa, maka hendaknya dia memilih, dia mendatangi yang lebih mendekatkan kepada takwa. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang pentingnya ketakwaan, dan seorang muslim selalu memilih mana yang lebih prioritas untuk dia lakukan, mana yang lebih membuat dia semakin bertakwa, itulah yang dia lakukan. Termasuk tempat yang kita tinggal, tempat yang kita huni, di mana lebih mendekatkan kepada takwa, disitulah seorang itu tinggal. Misalkan dia tinggal di suatu tempat, namun itu tidak membuat dia semakin bertakwa, hendaknya dia pindah dari tempat itu. Dan kalau dia berada di suatu tempat yang mana membuat dia semakin bertakwa, maka dia pertahankan untuk tinggal di tempat tersebut. Hal ini juga senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, alias di mana saja tempat kamu berada yang membuat kamu bertakwa, maka disitulah kamu tinggal. Baik, seorang muslim lebih memilih mana yang membuat dia bertakwa kepada Allah atau lebih dekat kepada takwa. Di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di antaranya tentang sumpah tidak boleh diberikan atau seorang tidak boleh sumpah kecuali dengan nama Allah. Kalau seorang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Walaupun ini digolongkan syirik kecil, karena kebanyakan orang yang bersumpah dengan selain nama Allah biasanya tidak sampai meyakini sesuatu itu bisa memberi manfaat atau mudarat dengan zatnya. Adapun orang-orang musyrikin di zaman dahulu, ya, mereka sumpah dengan selain nama Allah sekaligus terjatuh dalam syirik akbar, karena mereka meyakini yang media yang mereka sumpah itu sampai memberikan manfaat secara zatnya. Orang musyrik dahulu bersumpah atas nama Lata, atas nama Uzza, dan sekaligus mereka meyakini
itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Adapun kebanyakan kita kebanyakan orang ketika bersumpah dengan selain nama Allah, dia masih meyakini hanya Allah saja yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, sehingga jatuhnya syirik asghar. Sebagaimana dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah atas nama bapak-bapak kalian atau atas nama nenek moyang kalian. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Kalau barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Kalau dia tidak bisa, hendaknya dia diam saja. Atau dalam hadis yang lain, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kekafiran atau dia telah berbuat kesyirikan. Kemudian Syekh Utsaimin juga mengatakan seyogyanya bagi setiap insan jangan banyak bersumpah. Ya. Wala yanbaghi lil insan ayukthira minal yamin. Seyogyanya dan jangan seyogyanya bagi setiap insan itu banyak bersumpah. Karena banyak bersumpah itu bisa menyeretnya ke dalam perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Walaupun dia bersumpah atas nama Allah. Ya. Walaupun dia bersumpah atas nama Allah, jangan suka bersumpah, jangan sering bersumpah. Karena dikhawatirkan kalau sering bersumpah dia bisa atau dia tidak bisa melakukan apa yang dia sumpahkan itu, atau dia tidak bisa menunaikan sumpahnya. Dan tentunya kalau dia tidak bisa menunaikan sumpahnya harus membayar kafarat. Kalau dia tidak bisa membayar kafarat, tentu akan berdosa. Sebagaimana para ulama tafsir ketika membahas ayat dalam surat Al-Maidah ayat 89, wahfadhu aimanakum, dan jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Yang dimaksud dengan menjaga sumpah yaitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wahfadhu aimanakum ay la tukthiru al-half billah. Jangan banyak bersumpah dengan nama Allah. Wa idza halafta fayambagi an tuqayyid bil yamin, ya. Karena tentunya kalau orang yang sudah banyak sumpah, dikhawatirkan dia tidak bisa menjalankannya, dia harus membayar kafarat dan itu akan membebankan orang itu. Lalu kata Syekh Utsaimin, wa idza halafta fayambagi an tuqayyidil yamin bil masyiah. Tapi kalau memang orangnya itu tidak bisa menghindari dari ucapan sumpah, maka hendaknya dia menambahnya dengan kalimat masyiah, kalimat insyaallah atau kalimat yang sejenisnya. Misalkan dia mengatakan wallahi insyaallah, ya, demi Allah saya tidak akan mendatangimu, misalkan demi Allah saya tidak akan mengunjungimu insyaallah. Kalau seperti itu sumpahnya tidak berlaku, ya, karena sudah dikaitkan dengan kalimat insyaallah, ya. Kalau Allah tidak menghendaki, ya dia tidak mendatanginya. Dan kata Syekh Utsaimin, dengan mengaitkan kalimat insyaallah itu memberikan faedah atau dua faedah yang sangat agung. Faedah yang pertama, ayatayassara laka ma halafta alaih. Engkau akan dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan apa yang sudah kamu sumpahkan itu. Ya, demi Allah saya akan, ini contoh ya, bukan saya bersumpah nanti saya kena sumpah ya. Demi Allah saya akan bersedekah ya malam ini. Insyaallah. Ya. Maka dengan kalimat insyaallah itu sedang memohon bantuan kepada Allah, ya. Kalimat insyaallah di dalamnya juga mengandung permohonan bantuan. Kita sedang menggantungkan segala kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kasih kita kemampuan, kita bisa menjalankan sumpah itu. Kalau ternyata tidak dikasih kemampuan oleh Allah, kita tidak bisa menjalankan sumpah itu. Ini faedah yang pertama, dimudahkan.
Faedah yang kedua, annaka law hanathta fala kafaratan alaika. Seandainya kalau kamu tidak sanggup menjalankan sumpah itu, maka tidak ada kafarat atasmu. Ini faedahnya kalau dikaitkan ditambah dengan kalimat insyaallah tidak ada kafarat. Karena sumpah seperti itu tidak dianggap, ya. Itu hanya kalimat tekad, kalimat azam yang tidak bernilai sumpah. Sehingga ketika tidak dijalankan tidak mengapa, karena tidak mengandung sumpah dan tidak membayar kafarat. Kemudian Syekh Utsaimin juga menjelaskan, ini perlu kita sampaikan ya, poin-poin yang mungkin penting. Di antaranya yaitu sumpah itu untuk perkara-perkara yang akan datang. Adapun untuk perkara yang sudah berlalu itu tidak dinamakan sumpah. Perkara yang sudah berlalu, misalkan ketika dia disuruh mengaku, apakah kamu yang mencuri kemarin? Dia katakan, demi Allah saya kemarin tidak mencuri, atau saya bukan yang mencuri kemarin. Kalau seandainya dia yang mencuri, ya, walaupun dia mengatakan demi Allah, tidak dianggap sumpah, ya. Kenapa? Karena perkara yang sudah berlalu. Tapi kalau dia berdusta, tetap mendapatkan dosa. Walaupun tidak membayar kafarat, tapi tetap dapat dosa karena dia telah berdusta atas nama Allah. Dan tentunya ini bukan perkara yang remeh, ya. Berdusta atas nama Allah termasuk perkara yang berat, dosa besar. Kalau ada yang bersumpah padahal dia yang melakukan, demi Allah saya kemarin tidak melakukan, padahal dia yang melakukannya. Taib. Yang dianggap sumpah itu adalah perkara yang akan datang, ya. Seperti seorang mengatakan, demi Allah saya tidak akan lagi mengunjungi kamu. Ya, mungkin lagi bertengkar sama saudaranya, dia katakan, demi Allah saya tidak akan mendatangi rumahmu, atau saya tidak akan mengunjungi rumahmu. Nah, ini baru terkena sumpah. Ya, kalau dia melanggar, maka dia wajib membayar kafarat. Taib. Kemudian yang dibahas dalam hadis ini adalah ketika seseorang bersumpah, lalu dia melihat ada perkara yang lebih membuatnya bertakwa, hendaknya dia batalkan sumpah itu. Dan memang dianjurkan untuk itu. Dia batalkan sumpahnya, dia memilih yang lebih bertakwa. Misalkan dia bersumpah, demi Allah saya akan pergi umroh di bulan Sya'ban, ya. Sekarang dia katakan itu kan, bulan Sya'ban masih akan datang lagi, berarti sumpahnya sudah berlaku. Demi Allah saya akan umroh di bulan Sya'ban. Kemudian begitu masuk bulan Sya'ban, dia pikir-pikir, ya, kalau umroh di bulan Sya'ban sebentar lagi masuk bulan Ramadan, eman. Kalau masuk bulan Ramadan, umrohnya pahalanya lebih besar, seperti berhaji bersama Nabi SAW, taman-taman, sempurna-sempurna. Pahalanya lebih besar, lebih afdol. Maka dia batalkan sumpahnya, ya. Dia batalkan sumpahnya, lalu dia bayar kafarat, dia umroh di bulan Ramadan, ya. Nah, ini dianjurkan karena umroh di bulan Ramadan lebih afdol, lebih mendekatkan kepada takwa daripada di bulan Sya'ban dari sisi keafdolannya. Atau dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan mendatangi rumahmu. Dia katakan itu kepada saudaranya, padahal saudaranya itu saudara kandung. Karena bertengkar, dia bilang, demi Allah saya tidak akan ke rumahmu lagi. Lalu dia melihat ada perkara yang lebih bertakwa kepada Allah, yaitu menyambung silaturahim. Maka dia batalkan sumpahnya, dia lebih memilih untuk mendatangi saudaranya. Datang ke rumah saudaranya, dia batalkan sumpahnya, bayar kafarat, lalu dia menyambung silaturahim. Taib, dan seterusnya, ya. Jadi dia lebih memilih mana yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis ini pula mengajarkan kepada kita bahwa di dalam menjalankan ibadah kita melihat mana yang lebih prioritas. Seorang muslim dia harus cerdas memilih amalan-amalan yang lebih prioritas, ya. Dua amalan yang sama-sama mendatangkan pahala, dia memilih yang pahalanya lebih besar.
Antara yang wajib dengan yang sunnah, dia memilih yang wajib karena pahalanya lebih besar. Antara yang afdol, yang lebih afdol sama yang kurang afdol, dia memilih yang lebih afdol. Misalkan banyak kaum muslimin yang tidak melihat skala prioritas ketika datang sholat Jumat dan azan sedang dikumandangkan. Banyak di antara kaum muslimin masih menunggu untuk menjawab azan. Khatib sudah di atas mimbar, kemudian muazin mengumandangkan azan, mereka menunggu azan untuk bisa menjawab azan. Padahal setelah dia menjawab azan, azan selesai, khatib sudah mulai berkhutbah. Padahal mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib dan lebih afdol daripada menjawab azan. Dalam perkara seperti ini kita perlu mencari mana yang lebih prioritas, yaitu langsung sholat. Masuk sedang azan, nggak usah menunggu azan, nggak usah menjawab azan ketika itu. Kita langsung sholat, kemudian begitu selesai sholat, muadzin juga selesai azan, kita langsung mendengarkan khutbah. Adapun kalau dia masuk kemudian khatib sedang berkhutbah, maka dia sholat tahiyatul masjid, walaupun sholat ini hukumnya sunnah, tapi sangat ditekankan karena ada hadis Nabi SAW menegur orang yang masuk masjid ketika berkhutbah lalu tidak sholat 2 rakaat, ditegur oleh Rasulullah SAW. Maka ini sangat ditekankan untuk sholat 2 rakaat. Walaupun kata Syekh Utsaimin, dia sholat sholatan yasira, dia sholat dengan sholat yang ringkas, yang pendek, nggak usah baca surat Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah selesai rakaat pertama, khatib juga sudah selesai gitu ya. Baca yang yasira. Yasira maksudnya suratnya cari yang pendek, yang ringkas. Kemudian tumakninanya juga yang ringkas ya, tidak terlalu panjang ketika sujud maupun ruku, tapi sudah masuk tumaknina. Sehingga dia juga bisa sholat sambil mendengarkan khutbah. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini hadis yang ke-4. Kita lanjutkan hadis yang ke-5. An Abi Umamah Suddi ibni Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada' faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa atiu umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmidzi fi akhir kitabis salat wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Abi Umamah Suddi ibni Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah fi hajjatil wada, ketika haji wada. Ya, beliau ikut haji ketika itu dan beliau langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Faqala, di dalam khutbahnya beliau menyampaikan, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa sallu khamsakum, dan salatlah 5 waktu, wa sumu syahrakum, dan puasalah di bulan kalian, yakni bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikan zakat-zakat harta kalian, wa atiu umara'akum, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian, tadkhulul jannata rabbikum, balasannya kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Taib, ini pun hadis yang dituangkan oleh muallif di dalam bab ini untuk menjelaskan betapa pentingnya masalah ketakwaan. Dan perawi hadis ini menyampaikan hadis ini mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di haji wada. Taib, berkhutbah di haji wada ya. Dan khutbah itu ada 2 macam, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Khutbatu ratibah wa khutbatu aridah. Khutbah yang ratibah, khutbah yang wajib, dan khutbah yang aridah. Aridah itu sesuai dengan kesempatan, insidental ya. Kalau
ada kesempatannya dia berkhutbah, kalau ada kesempatan tertentu dia khutbah, atau ketika tidak ada kesempatan tertentu dia tidak berkhutbah, atau dia berkhutbah ketika ada kesempatan tertentu, ya. Apakah itu saat ibadah atau tidak, ya. Taib, ini khutbah aridhah. Adapun yang pertama tadi khutbah ratibah, khutbah yang dia ada kaitannya dengan ibadah tertentu, seperti khutbatul Jum'ah, khutbatul Idain, ya, khutbah Jumat, kemudian khutbah 2 hari raya. Ini khutbah ratibah, khutbah yang mengikuti dan mengiringi salat Idain atau salat Jumat. Ini hukumnya wajib, ya. Adapun yang diperselisihkan oleh para ulama yaitu khutbah salat khusuf atau kusuf, khutbah salat gerhana. Ini diperselisihkan apakah dia insidental, dia ada momen saja dia khutbah, atau memang itu ada keharusan, harus diiringi habis salat gerhana, harus diiringi dengan khutbah. Sebagian berpandangan bahwa khutbah gerhana ini insidental, jadi dia tergantung momen saja, ya. Ketika Nabi SAW salat, ya, mereka berdalil karena Nabi SAW hanya salat gerhana 1 kali, ya, 1 kali dalam hidupnya, ya. Kemudian beliau berkhutbah, wahya minal khutbah aridhah. Kita sebutkan di sini, wa dhahaba ba'dul ulama ila annaha min khutbah ratibah, wa qala innal asl anna ma syara'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa thabitun mustaqir wa lam yaqa al-kusuf marratan ukhra fayatrukun nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah hatta naqulu innaha min khutbatil aridhah. Taib, ini yang tadi kita jelaskan bahwa sebagian ulama mengatakan ini khutbah ratibah, sebagian mengatakan khutbah aridhah. Yang mengatakan aridhah, ya, sesuai dengan kesempatan ketika itu. Kalau kebutuhannya butuh dengan khutbah, maka Nabi SAW menyampaikan. Tapi kalau tidak butuh untuk khutbah, tidak disampaikan. Namun yang lebih dekat kata Syekh Utsaimin adalah khutbatul ratibah, ya, termasuk khutbah yang disunahkan yang bergandengan dengan salat gerhana. Apabila seseorang salat gerhana tidak masalah, disunahkan dia gabungkan atau dia tambah dengan berkhutbah setelah salat gerhana, ya. Taib. Nah, adapun khutbatul wada di saat haji wada ini termasuk khutbatul ratibah, ya, khutbah yang wajib. Ketika wukuf di padang Arafah tanggal 9 selesai salat duhur, seorang khatib atau siapa yang ditunjuk untuk menjadi khatib untuk kaum muslimin yang ada di padang Arafah sedang wukuf, atau bisa tiap-tiap jamaah ada yang menjadi khatib di tenda-tendanya mereka, ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama. Boleh kita mengikuti khutbahnya seorang khatib yang ditunjuk ketika itu dari imam-imam Masjidil Haram ataupun khatib-khatib yang dari rombongan jamaah tersebut. Mereka sholat di dalam tenda-tenda mereka, lalu ada yang berkhutbah. Di zaman dahulu Nabi SAW berkhutbah di saat haji wada, dan khutbah itu tidak hanya di waktu Arafah, ya. Ada khutbah di Mina, ada khutbah di Yaumun Nahar, ya, di Mina di saat lempar jumrah juga ada khutbah. Taib. Namun khutbah yang aridhah yaitu ketika khutbah yang ratibah yaitu ketika berada di padang Arafah. Taib. Dan di sini pesan yang sangat penting, yaitu di saat haji wada banyak kaum muslimin yang ikut berhaji ketika itu. Disebutkan ada sekitar 80, yang lain menyebutkan sekitar
100.000 orang, yang lain menyebutkan 120, sampai ada yang bilang 140.000 orang. 140.000 orang kaum muslimin yang hadir ketika haji wada. Jumlah yang sangat besar, apalagi di zaman itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, dan khutbah pertama kali, kalimat pertama kali yang beliau sampaikan, dan ini juga merupakan wasiat, ya, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, karena dinamakan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Beliau merasa ajalnya sudah semakin dekat. Beliau sampaikan wasiat-wasiat kepada kaum muslimin, dan namanya wasiat perkara yang paling penting, ya, perkara-perkara yang sangat penting beliau sampaikan sebagai wasiat untuk umatnya. Maka kalimat yang beliau ucapkan pertama kali, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, ini takwa begitu pentingnya, sehingga ini yang menjadi wasiat beliau, dan beliau sampaikan di saat itu di banyaknya kaum muslimin. Beliau sampaikan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah modal kita semuanya. Bekal kita semua adalah takwa. Kalau orang sudah bertakwa, insya Allah dia akan selamat. Kalau dia bertakwa, insya Allah dia akan sukses. Tapi kalau tidak bertakwa, ini yang berbahaya. Tidak ada jaminan bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Sebaliknya, siapa yang bertakwa kepada Allah, dia sudah mendapatkan jaminan kesuksesan, keselamatan, keberhasilan, dan balasan-balasan yang istimewa dari Allah Azza wa Jalla di dunia maupun di akhirat. Balasan yang istimewa. Beliau, kalau ada yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berjanji untuk memasukkan mereka ke dalam surganya, menjadi orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mafaza, mereka akan mendapatkan keberuntungan, ya, kemenangan. Atau dalam ayat yang lain, innal muttaqina fi maqamin amin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang sangat aman, di dalam surga. Innal muttaqina, atau fi dhilali wa uyun, ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Atau innalil muttaqina 'inda rabbihim, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Ya, ini banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan seperti itu, balasan-balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah keindahan yang sebenarnya. Maka kita jangan hanya mementingkan keindahan-keindahan luar dari pakaian, dari perhiasan, tapi tidak memperindah ketakwaan di dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Dan ayat ini setelah Allah menyebutkan, Allah perintahkan kita untuk pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang indah ketika masuk ke dalam masjid, ketika sholat. Setelah itu kata Allah, wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Ya. Jadi jangan hanya mementingkan pakaian-pakaian luar, tapi pakaian dalam, yaitu maksudnya pakaian batin, yaitu takwa, itu yang harus diperhatikan. Kemudian orang yang bertakwa itu menjadi kemuliaan di sisi Tuhannya. Dalil yang sering kita bawakan di pembahasan sebelumnya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian
yaitu bertakwa kepada Allah, karena inilah jalan kesuksesan, keberhasilan, dan kunci segala sesuatu. Lalu beliau mulai menjelaskan rincian dari takwa atau di antara contoh dari takwa tersebut, yaitu apa? Wasallu khamsakum, ya, salatlah 5 waktu atau jagalah salat 5 waktu kalian. Ini juga bagian dari ketakwaan. Orang yang bertakwa mereka yang selalu menjaga salatnya. Wasumu syahrakum, dan puasalah di bulan kalian, puasa di bulan Ramadan. Ini juga bentuk ketakwaan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikan zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ini semua adalah bentuk dari ketakwaan atau rincian dari ketakwaan. Contoh takwa apa? Salat 5 waktu. Contoh takwa apa? Puasa Ramadan. Contoh takwa apa? Membayar zakat. Kemudian contoh takwa adalah taat kepada pemimpin. Ini diantara rincian daripada ketakwaan. Dan yang terakhir ini, ya, wa ati'u umara'akum, taat kepada pemimpin kalian. Ini yang kadangkala berat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau untuk sholat, insya Allah sudah mudah dilakukan. Untuk puasa, sering puasa. Untuk zakat, dia bayar zakat kalau punya harta sampai nisab. Tapi taat kepada pemerintah, ini yang seringkali berat bagi sebagian kaum muslimin. Padahal perintah ini sama. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah taat kepada pemimpin itu sama. Sama-sama dari bentuk ketakwaan. Tapi kadangkala itu lebih berat untuk taat kepada pemimpin. Dan kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin-pemimpin kita, karena itu adalah bagian dari taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Taib. Jadi mentaati pemimpin adalah bagian dari mentaati Allah dan juga mentaati Rasul, atau dalam hal-hal yang merupakan ketaatan kepada Allah dan juga Rasul. Tapi kalau dalam urusan yang mengandung maksiat kepada Allah dan Rasul, maka tidak ada ketaatan kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Maka kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah membedakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, ada kalimat atiiullah wa atiiur rasul. Kalimat atiiu diulangi lagi oleh Allah 2 kali. Kepada Allah disebutkan atiiullah, kepada Rasul juga wa atiiur rasul. Ini memberikan faedah bahwa taat kepada Rasul itu mustaqillah, terpisah dengan taat kepada Allah. Taat kepada Allah berdiri sendiri, taat kepada Rasul juga berdiri sendiri. Artinya Allah membuat syariat, Rasulullah SAW juga membuat syariat, dan syariat yang dibuat oleh Rasulullah SAW atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka tidak bisa. Rasulullah SAW mensyariatkan suatu amalan, mensyariatkan suatu aturan, itu pun atas persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak setuju, Allah akan tegur. Ya. Maka barang siapa yang mentaati Rasul, sudah pasti dia mentaati Allah. Ya, barang siapa yang mentaati Rasulullah, sudah pasti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang disuruh oleh Rasulullah adalah itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun barang siapa yang mentaati ulil amri, belum tentu dia mentaati Allah, belum tentu dia mentaati Rasulullah. Karena apa yang diperintahkan oleh ulil amri itu belum tentu diperintahkan oleh Allah, belum tentu diperintahkan oleh Rasulullah. Maka ketika menyebutkan ulil amri tidak ada kalimat wa atiu. Ya, kalau kepada Allah ada atiu, kepada Rasul pakai atiu, tapi kepada ulil amri cuma pakai wawu. Ya, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Ya, tidak ada atiunya. Menunjukkan apa? Mentaati ulil amri itu bergantung dengan mentaati Allah dan juga mentaati Rasul. Kalau yang diperintahkan oleh ulil amri itu hal-hal yang merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kita ikuti. Tapi kalau mentaati ulil amri atau apa yang diperintahkan oleh ulil amri dalam hal-hal yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh diikuti. La ma'siyata li khaliq, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Khaliq. Oleh karena itu kita hidup di zaman sekarang ini mungkin menghadapi pemimpin pemerintah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mementingkan diri mereka sendiri, dan itu akan menjadi kenyataan. Rasulullah sudah menyebutkan kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri. Ya, pemimpin-pemimpin yang menarik pajak sebesar-besarnya dan bukan untuk dikembalikan kepada rakyat. Pajak sebesar-besarnya itu untuk kemaslahatan mereka saja. Dan itu pasti akan terjadi. Mau nggak mau kita akan menghadapi pemimpin-pemimpin seperti itu. Semakin berubahnya zaman, semakin berakhirnya zaman, semakin parah pemimpin itu. Kita lihat pemimpin sekarang seperti ini misalkan, yang akan mendatang lebih rusak lagi daripada pemimpin yang ada sekarang ini. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Pemimpin di masa yang akan datang lebih rusak daripada pemimpin yang ada di sekarang ini. Dan itu sampai hari kiamat. Dan kita akan menghadapi seperti itu terus. Maka dibutuhkan kesabaran yang besar ketika menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim, yang memukul pundak-pundak kalian, memukul punggung-punggung kalian, merampas harta-harta kalian. Maka bersabar. Sampai kapan? Bersabar sampai kapan? Sampai pemerintahnya turun, ya. Bersabar sampai mati, ya. Bersabar sampai mati. Kalau kita taat, kita telah menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Adapun kezaliman mereka, tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Ya. Kita tidak menanggung kezaliman mereka itu. Tapi kalau kita tidak taat, kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak menjalankan perintah Allah itu. Jadi kita mentaati pemimpin itu bukan karena pemimpin itu. Kita mentaati pemimpin itu karena disuruh sama Allah, karena disuruh sama Rasulullah. Kalau seandainya Allah tidak suruh, Rasulullah SAW tidak menyuruh kita, kita nggak mau taat kepada pemimpin itu. Tapi karena itu disuruh, ya. Dan kita menjalankan sami'na wa ata'na atas perintah Allah dan juga Rasulnya. Kaum muslimin dan muslimat a'azzanillahu wa iyyakum. Balasannya apa? Kalau orang sudah bertakwa, kemudian salat, dia puasa, dia berzakat, dia taat kepada pemimpinnya, tadkhulul jannata rabbikum. Balasannya kalian akan masuk surganya Tuhan kalian. Masya Allah. Ini balasan yang besar bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Baik, ini hadis yang kelima, hadis terakhir dari bab takwa, ya. Mudah-mudahan kita bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan sampai kita menghadap kepada Allah dalam kondisi hati kita sudah betul-betul bertakwa. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kita lanjutkan. Masih ada sisa waktu. Kita masuk bab yang ketujuh. Bab fil yakin wat tawakkal. Bab tentang yakin dan tawakal. Nah, kalimat al-yakin sebetulnya maknanya lain dengan kalimat at-tawakkal, tapi dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam satu bab dan dikasih judul bab al-yakin atau bab fil yakin wat tawakkal, bab tentang yakin dan tawakal. Walaupun maknanya berbeda antara yakin dan tawakal, namun kedua ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan hubungan antara yakin dan tawakal. Jama'al mu'allif bainal yakin wat tawakkal. Mu'allif Imam Nawawi menggandengkan antara yakin dan tawakal. Li'anna tawakkal samaratu min samaratil yakin. Karena tawakal adalah sebagian buah dari buah-buah yakin. Salah satu buah dari buah keyakinan. Keyakinan menghasilkan buah tawakal. Apa itu al-yakin? Fal yakin quwwatul iman was sabat hatta ka'anna al-insan yara bi 'ainaihi ma akhbarallahu bihi wa rasulihi min syiddati yaqinihi. Yakin adalah kekuatan iman dan kekokohan pendirian yang kokoh. Hatta ka'anal insan, sampai seakan-akan seorang itu melihat dengan mata kepalanya apa-apa yang dikabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya, itu semua karena min syiddati yaqinihi, karena kuatnya keyakinannya. Taib. Allah Subhanahu wa taala mungkin mengkabarkan berita-berita gaib, perkara-perkara yang belum kita lihat, yang masih gaib. Begitupun yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang perkara-perkara gaib di masa yang akan datang belum kita lihat, atau kita belum pernah mendengar hal seperti itu, hanya mendapatkan beritanya dari Allah dan juga Rasulnya. Tapi orang yang beriman, karena saking yakinnya dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, seperti dia melihat dengan mata kepala sendiri. Saking kuatnya keyakinan, seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Taib. Kemudian kata beliau, fal yakinu huwa sabatu imanun wa laysa ma'ahu syakkun biwajhin minal wujuh. Dan yakin itu adalah keimanan yang paten, keimanan yang kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun dari sisi manapun. Tidak ada sedikit pun keraguan. Betul-betul keyakinan yang mantap. Wa yara al-ghaib kalladzi akhbarallahu anhu wa rasuluhu ka'annahu hadir baina yadayhi. Dia melihat perkara gaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya seakan-akan ada di hadapannya. Wa huwa ala darajatil iman, wa huwa a'la darajatil iman. Dan yakin ini merupakan derajat iman yang paling tinggi. Orang beriman bertingkat-tingkat keimanannya, kepercayaannya tentang berita-berita, tentang balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling tinggi derajat imannya, mereka yang sampai derajat yakin. Wa hadzal yakin yasmuru thamaratun jalila minha at-tawakkal 'ala Allah azza wa jalla. Dan yakin ini membuahkan hasil yang indah, membuahkan buah yang indah. Di antaranya yaitu tawakal 'ala Allah. Tawakal ini buah dari keyakinan. Wa tawakkal 'ala Allah i'timadul insanu 'ala rabbih azza wa jalla fi dhahirihi wa batinihi fi jalbil manafi wa daf'il madar. Dan tawakal itu adalah menyandarkan seorang insan, seorang manusia menyandarkan segala sesuatunya kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla, baik secara zahir maupun secara batin.
di dalam mendapatkan manfaat ataupun menolak mudarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia telah dicukupi. Masya Allah ya, ini bab tentang al-yakin wa tawakkal. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Perkara tawakal merupakan ibadah yang sangat agung. Ibadah yang puncaknya ibadah. Bahkan tawakal ini, kata Syekh Utsaimin, puncak dari keyakinan. Dan contoh orang-orang yang sampai pada tingkat seperti itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka karena keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Rasulullah, dan terus iman itu mereka pupuk sampai pada tingkat yakin, kemudian membuahkan hasil, yaitu tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan dibuktikan tatkala seorang menghadapi kondisi-kondisi yang genting, kondisi-kondisi yang rawan. Apakah dia masih yakin kepada Allah? Dia masih yakin dengan janji-janji Allah, atau justru meluntur?
ketika dalam kondisi yang genting seperti tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi pertolongan, apakah dia masih yakin kepada Allah, dia masih tawakal kepada Allah atau tidak? Kalau dalam kondisi yang lapang, kondisi yang nikmat, ya mungkin banyak orang yang tawakal. Ya, Masya Allah, saya tawakal. Karena kondisinya belum genting ya. Tapi kalau sudah kondisi yang genting, disitulah seorang diuji, dia betul-betul tawakal atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menghadapi kondisi-kondisi yang sangat genting, tapi justru semakin kuat keyakinannya. Bukan semakin luntur, bahkan semakin tumbuh rasa tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dibawakan ayatnya oleh Imam An-Nawawi tentang contoh-contoh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka semakin tawakal di saat kondisi semakin genting, yang insyaallah akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Allahu alam bissawab. Baik, cukup sekian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Langsung saja ya. Baik, karena tidak ada pertanyaan, karena tidak dibuka pertanyaan, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.